pagi umat-umat Tuhan di mana saja berada. Pada pagi ini kita akan melihat ringkasan dari bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 11. Pasal ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan yang penuh darah di kerajaan Yehuda, dan bagaimana Tuhan memelihara keturunan Daud di tengah ancaman kehancuran. Setelah Raja Ahazia dari Yehuda meninggal, ibunya yang bernama Atalia melihat, ini adalah kesempatan untuk merebut takhta. Ia bertindak kejam dengan membunuh semua keturunan kerajaan yang berpotensi menjadi raja, yaitu semua anak-anak dan cucu-cucu dari garis keturunan Daud. Tujuannya sudah sangat jelas, yaitu menghabisi seluruh ahli waris agar ia bisa memerintah tanpa saingan. Di tengah pembantaian itu, ternyata ada seorang bayi yang bernama Yoas berhasil diselamatkan. Ia adalah anak dari Raja Ahazia. Bayi Yoas disembunyikan oleh bibinya, Yosebah, istri Imam Yoyada, ketika Yoas pada saat itu berusia kira-kira setahun. Mereka menyembunyikan Yoas di bait Tuhan selama 6 tahun. Sementara itu Atalia memerintah negeri Yehuda. Pada tahun ke-7, Imam Yoyada menyusun rencana untuk menobatkan Yoas sebagai raja yang sah. Ia mengumpulkan para kepala pasukan, para pengawal, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa masih ada keturunan Daud yang hidup. Mereka membuat perjanjian dan bersumpah setia kepada Yoas. Yoyada, dia mengatur penjagaan ketat di sekitar bait Tuhan pada hari penobatan. Ketika saatnya tiba, Yoas yang masih muda dibawa keluar, dimahkotai dan diberi kitab Taurat sebagai tanda bahwa ia akan memerintah sesuai hukum Tuhan. Rakyat bersuka cita pada hari penobatan itu dan bersorak, hidup raja, hidup raja. Sorak-sorak itu terdengar oleh Atalia, penguasa pada saat itu. Ia segera pergi ke bait Tuhan dan melihat Yoas berdiri dekat tiang raja, dikelilingi para pemimpin, rakyat yang bersuka cita. Dalam kepanikannya ia berteriak, pengkhianatan, pengkhianatan. Namun atas perintah Imam Yoyada, ia ditangkap dan dihukum mati di luar bait Tuhan agar tempat suci itu tidak dinajiskan. Setelah itu, Yoyada mengadakan perjanjian antara Tuhan, raja, dan rakyat supaya mereka boleh menjadi umat Tuhan. Mereka merobohkan rumah Baal, menghancurkan mezbah-mezbahnya, dan membunuh imam Baal. Dengan demikian, penyembahan kepada berhala disingkirkan dari Yehuda. Pasal ini diakhiri dengan Yoas yang berumur 7 tahun ketika ia memulai memerintah. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun kejahatan dan perebutan kuasa terjadi, Tuhan tetap setia menjaga janjinya kepada keturunan Daud dan memelihara rencana bagi umatnya. Biarlah ringkasan pasal 11 dalam kitab 2 Raja-Raja ini boleh menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini.